Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman tetap dalam keadaan baik-baik saja. Baik, tentunya teman-teman, di video kali ini aku ingin memberikan informasi yakni mengenai bagaimana caranya teman-teman bisa mendapatkan nomor antri di imigrasi guna untuk melakukan pergantian paspor. Nah, jadi untuk sekarang itu bukan perpanjangan paspor lagi, tapi penggantian paspor. Baik, tentunya bagi teman-teman yang baru menemukan channel YouTube ini, jangan lupa support dengan like, komen, dan subscribe. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman lainnya. Baik, tentunya teman-teman langsung saja. Jika teman-teman sudah pernah memiliki paspor dan dengan suatu kondisi hal yang lainnya, entah itu habis masa berlakunya atau itu rusak, hilang, dan segala macamnya, untuk teman-teman yang ingin mendapatkan paspor yang baru atau penggantian paspor, berikut aku berikan tutorial untuk bisa mendapatkan nomor antrian di imigrasi ya. Baik, tentunya sebelum teman-teman pergi ke imigrasi, pastikan terlebih dahulu teman-teman sudah mendaftar online melalui aplikasi M-Paspor. Nah, jadi tentunya teman-teman aplikasi M-Paspor ini bisa teman-teman download terlebih dahulu, baik itu menggunakan App Store atau Play Store di handphone teman-teman masing-masing. Dan selain itu, jika teman-teman sudah mendownload, silahkan teman-teman melakukan registrasi terlebih dahulu ya. Baik, jika teman-teman sudah selesai melakukan registrasi di aplikasi M-Paspor, dan yang selanjutnya teman-teman tinggal mengajukan nomor antrian untuk pergi ke imigrasi. Baik, tentunya teman-teman untuk tampilan awal dari M-Paspor setelah teman-teman melakukan registrasi seperti ini ya. Baik, nah di bagian ini tentunya bagi teman-teman yang ingin mengajukan permohonan, silakan teman-teman klik saja di bagian pengajuan permohonan. Nah, setelah teman-teman klik, teman-teman akan melihat permohonan paspor reguler, ya itu silahkan diklik saja. Dan yang selanjutnya ialah, ya teman-teman akan menemukan ini ya, ada yang namanya peringatan. Yakni silakan melakukan pengisian kuesioner, terus kemudian pastikan data dan jawaban yang Anda berikan benar. Nah, jadi tentunya pastikan terlebih dahulu ya, sebelum teman-teman melanjutkan untuk ke step selanjutnya, harap diperhatikan terlebih dahulu data yang sudah teman-teman tulis ya. Baik, jika sudah ketemu seperti ini, lanjut saja. Nah, di bagian ini tentunya teman-teman diminta untuk mengupload foto KTP. Nah, jadi tentunya teman-teman sebelumnya aku ingin menyarankan juga bagi teman-teman yang ingin mendapatkan nomor antrian, alangkah baiknya teman-teman memfoto terlebih dahulu ya dokumen-dokumen yang diperlukan. Nah, karena posisinya aku ini adalah penggantian paspor ya, berkategori sudah pernah memiliki, jadi tentunya teman-teman silakan foto KTP, terus kemudian KK atau kartu keluarga. Terus kemudian jangan lupa untuk memfoto paspor lama teman-teman. Dan selain itu jangan lupa juga untuk foto dokumen pelengkap. Untuk dokumen tambahan ini bisa teman-teman isi dengan misalnya akta kelahiran, ijazah, terus kemudian surat baptis, buku nikah. Itu bisa teman-teman pakai ya sebagai dokumen penunjang. Dan selanjutnya teman-teman, jika teman-teman sudah memiliki foto ya, untuk foto KTP ini silakan teman-teman upload foto saja. Dan tentunya teman-teman bisa melanjutkan ke step selanjutnya. Nah, tentunya teman-teman di bagian ini kita diminta untuk mengisi nama pemohon ya. Jadi silahkan diisi nama masing-masing, tanggal lahir beserta juga dengan NIK yang ada di KTP. Selanjutnya teman-teman bisa klik lanjut. Nah, di bagian ini ada pertanyaan apakah sudah pernah memiliki paspor. Nah, karena kondisinya aku ingin melakukan penggantian paspor, berarti aku sudah pernah memiliki paspor. Nah, jadi aku tinggal klik sudah saja. Yang selanjutnya teman-teman, ada pertanyaan alasan teman-teman untuk melakukan penggantian paspor. Nah, untuk penggantian paspor ini banyak sekali alasannya ya, mulai dari habis masa berlaku, terus kemudian penuh. Maksudnya di sini penuh ialah penuh dengan cap imigrasi ya. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman sudah memiliki paspor yang penuh dengan cap pihak imigrasi, ya tentunya teman-teman harus melakukan penggantian paspor baru. Entah mungkin juga bisa hilang, rusak, dan segala macamnya. Nah, jika tujuan teman-teman melakukan penggantian paspor karena habis masa berlaku, ya silahkan diklik saja. Ya, karena aku sudah habis masa berlakunya, jadi aku klik habis masa berlaku ya. Nah, selanjutnya teman-teman di bagian ini kita akan diminta untuk mengupload foto paspor lama. Nah, jadi kalau misalkan sudah difoto tinggal diupload saja. Yang selanjutnya teman-teman kita diminta untuk mengisi nomor paspor lama ya. Nah, karena aku sudah pernah punya paspor sebelumnya, jadi tentunya aku tinggal isi saja nomor paspor lamaku ya. Dan yang selanjutnya adalah apakah tujuan teman-teman membuat paspor. Nah, untuk tujuan paspor sendiri, karena aku tujuannya hanya untuk berwisata, bukan untuk bekerja, bukan untuk pendidikan, bukan untuk umroh ataupun haji.
Nah, jadi tinggal dipilih saja. Karena aku hanya ingin berwisata, ya klik bagian wisata saja. Nah, di bagian ini tentunya teman-teman kita ditanya negara mana yang akan Anda tuju. Nah, karena aku belum mempunyai negara tujuan ya, ingin berwisata kemana, belum tahu juga ya. Jadi tentunya aku memilih saya belum memiliki negara tujuan. Dan yang selanjutnya teman-teman bisa klik lanjut. Nah, jika teman-teman sudah mengklik lanjut di bagian negara yang teman-teman tuju, yang selanjutnya teman-teman tentunya kita diminta untuk memasukkan nomor telepon keluarga atau kerabat terdekat ya. Nah, kalau bagi yang sudah menikah mungkin nama suami atau istri itu boleh. Terus kemudian mungkin orang tua dan kakak atau adik. Yang intinya kerabat dekat teman-teman ya. Jadi silakan dimasukkan namanya, terus ke nomor telepon, terus hubungannya apa. Apakah itu suami, apa istri, kakak, adik, dan segala macamnya. Nah, seperti ini ya, ada tante, paman, terus kemudian juga ada keluarga atau kerabat lainnya. Silakan teman-teman pilih saja di situ. Yang selanjutnya teman-teman, kita harus mengisi tanggal lahir, jenis kelamin, tinggal diisi saja, menyesuaikan. Nah, di bagian ini ya, karena sebelumnya aku juga sudah menyampaikan, alangkah baiknya teman-teman memfoto terlebih dahulu ya, dokumen-dokumen yang diperlukan. Nah, karena ini aku ingin mengganti paspor baru ya tentunya. Untuk KTP tadi sudah kita upload di awal ya. Terus kemudian untuk kartu keluarga, nah silahkan teman-teman upload ya. Diklik saja bagian unggah dokumen itu. Nah, untuk dokumen penunjangnya itu ada akta kelahiran, ijazah, akta perkawinan, buku nikah, surat baptis. Nah, itu teman-teman pilih ya, jangan diupload semua. Dipilih saja apakah teman-teman ingin mengupload akta kelahiran, ijazah, akta perkawinan, buku nikah gitu ya. Dan selanjutnya teman-teman ini adalah bagian paspor lama. Nah, paspor lama ini sudah secara otomatis ya, karena teman-teman sudah memfoto di awal, itu tidak perlu diunggah lagi. Yang selanjutnya teman-teman ialah jenis paspor. Nah, untuk jenis paspor ini teman-teman ada paspor biasa, paspor elektronik, dan paspor elektronik polikarbonat. Nah, karena ya aku inginnya buat paspor biasa aja, jadi silahkan diklik saja untuk paspor biasa. Kalau teman-teman ingin mengajukan paspor elektronik ya silahkan diklik bagian paspor elektronik ya. Dan selanjutnya silahkan diklik lanjut saja. Baik, di bagian ini tentunya teman-teman silahkan teman-teman isi tanggal dikeluarkan KTP. Ingat, untuk tanggal dikeluarkannya KTP ini bisa teman-teman lihat di KTP teman-teman masing-masing di bagian bawah foto. Nah, di situ ada tertera jelas tanggal berapa, bulan berapa, dan tahun berapa KTP teman-teman diterbitkan. Yang selanjutnya silahkan dipilih kewarganegaraan, terus kemudian alamat sesuai KTP. Ya, jadi silahkan diisi saja untuk alamat teman-teman sesuaikan dengan KTP saja. Dan selanjutnya provinsi, terus kemudian kabupaten, terus kemudian juga ada kecamatan, kode pos itu silahkan diisi saja ya. Nah, di bagian bawah teman-teman ada kolom alamat sekarang. Nah, ini maksudnya adalah mungkin jika teman-teman bekerja di daerah lain, jadi teman-teman diminta untuk memasukkan alamat saat ini teman-teman tinggal di mana. Kalau misalkan sudah bersesuaian dengan KTP, masih tinggal di rumah yang sama dengan alamat yang ada di KTP, ya tinggal dicentang saja ya. Alamat sekarang sesuai dengan KTP di bagian itu, nanti secara otomatis akan terisi. Dan selanjutnya teman-teman, di bagian selanjutnya teman-teman akan diminta untuk menjawab pekerjaan apa. Nah, untuk pekerjaan tinggal disesuaikan saja. Terus kemudian nomor telepon, terus status sipil apakah teman-teman sudah pernah menikah, atau misalkan cerai mati, atau belum kawin ya. Tinggal dipilih saja. Dan yang selanjutnya ialah nama ibu. Nah, nama ibu ini, nama orang tua ini wajib diisi ya. Keterangan ibu pemohon. Nah, silahkan ditulis nama orang tuanya, warga negara mana, terus alamatnya ditulis saja di situ, alamat orang tua. Nah, selanjutnya di bagian bawah ini adalah keterangan ayah pemohon. Nah, ini adalah opsional ya teman-teman. Jadi tidak diwajibkan untuk mengisi. Terus kemudian lagi ada keterangan pasangan pemohon. Kalau misalkan teman-teman ingin mengisi, ya silahkan diisi. Kalau misalkan untuknya sudah menikah, ini opsional juga ya, jadi tidak diwajibkan untuk mengisi. Jika sudah selesai, lanjutkan saja. Nah, selanjutnya teman-teman di bagian ini adalah data pemohon. Silakan teman-teman perhatikan terlebih dahulu ya, mulai dari nik, jenis kelamin, tujuan permohonan apa gitu ya, terus kemudian juga alasan penggantiannya kenapa. Itu silakan dibaca-baca saja. Terus kemudian silakan teman-teman lanjutkan saja. Nah, di bagian ini tentunya teman-teman diminta untuk memilih kantor imigrasi terdekat mana yang ada di daerah teman-teman. Silakan klik di bagian, klik di sini untuk memilih lokasi pembuatan paspor. Diklik saja ya di situ ya. Nah, jika teman-teman sudah klik, tentunya teman-teman akan secara otomatis terbaca di GPS ya. Jadi, aplikasi ini akan menyarankan teman-teman untuk mendatangi kantor imigrasi terdekat.
Dan ya tentunya teman-teman silahkan dipilih saja kantor imigrasi mana yang terdekat dengan daerah teman-teman ya. Dan yang selanjutnya, jika teman-teman sudah memutuskan untuk memilih kantor imigrasi, silahkan teman-teman lanjut ke step selanjutnya, yakni tanggal kedatangan. Nah, untuk tanggal kedatangan sendiri tentunya teman-teman pastikan ya kalau misalkan teman-teman memang benar-benar bisa datang pada hari itu. Karena mengingat tentunya jika teman-teman sudah melakukan pembayaran dan teman-teman tidak bisa hadir, tentunya uang yang sudah teman-teman bayarkan itu tidak bisa ditarik kembali atau kata lainnya itu sudah masuk ke dalam kas negara. Nah, jadi silakan teman-teman klik saja bagian kalender kecil itu ya. Di bagian icon kalender itu, jika sudah teman-teman klik, nah di situ teman-teman akan melihat tanggal berapa teman-teman akan memutuskan untuk datang ke imigrasi. Nah, jadi untuk datang ke imigrasi itu sendiri, di situ bisa teman-teman lihat di keterangan ya. Kalau misalkan masih berwarna biru berarti kuota tersedia, sedangkan untuk warna pink itu adalah kuota yang sudah penuh. Nah, jika teman-teman sudah memutuskan untuk memilih tanggal berapa, itu secara otomatis tanggalnya akan berubah menjadi orange. Karena kemarin itu aku mengajukan di tanggal 7 ya. Nah, untuk bagian yang putih ini adalah kuota belum dibuka. Jadi memang dari pihak imigrasi belum membuka untuk kuota itu. Nah, yang selanjutnya teman-teman, jika teman-teman sudah memutuskan tanggal berapa ingin datang ke imigrasi, yang selanjutnya teman-teman harus memilih jam kedatangan. Nah, jika teman-teman ingin datang pagi, berarti mulai dari jam 8 sampai jam 12. Nah, jika teman-teman memutuskan untuk datang siang, berarti jam operasi mulai dari jam 1 siang sampai dengan jam 3. Nah, silakan teman-teman pilih apakah teman-teman mau datang pagi atau datang siang. Nah, jika teman-teman sudah memutuskan waktu kapan teman-teman akan datang, silakan lanjut saja ke step selanjutnya. Nah, di situ akan tertera untuk tanggal kedatangan teman-teman ya, karena aku kemarin membuat di tanggal 7 September 2022 dengan jam siang ya, di antara pukul 1 sampai pukul 3. Nah, jadi untuk lokasi kantor imigrasinya aku memilih di kantor imigrasi Ketapang karena aku sendiri berada di daerah Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Dan silakan klik lanjut saja. Nah, di bagian ini tentunya apakah data yang Anda input sudah benar. Nah, jadi tentunya teman-teman tadi yang aku bilang ya, biaya yang sudah dibayarkan tidak bisa kembali apabila Anda memberikan keterangan tidak benar. Kalau misalkan ada informasi yang tidak benar teman-teman sampaikan. Kalau misalkan sudah yakin benar, ya klik saja lanjut ya. Baik, pengajuan permohonan sukses. Nah, jika teman-teman sudah selesai semuanya, ya tinggal klik OK saja. Nah, ini untuk keterangan lebih lanjut ya, persyaratan dan ketentuan untuk teman-teman yang ingin datang ke kantor imigrasi. Nah, baik, tentunya teman-teman ini saya masuk ke dalam pemohon 1 ya, ada nama, jenis kelamin, permohonan ya. Terus kemudian alasan penggantian paspor, terus kemudian kode billing dan biayanya. Nah, jadi untuk biaya ini, untuk paspor biasa, itu dikenakan biaya 350.000 ya. Tapi kalau misalkan teman-teman ingin mengajukan M-Paspor, ya tidak ada salahnya juga. Yang selanjutnya teman-teman, silahkan klik kembali ke halaman utama. Nah, jika teman-teman sudah mengklik bagian ini ya, tentunya teman-teman akan masuk ke beranda awal, yakni ada nama teman-teman dengan status berwarna kuning ya, dengan jumlah pemohon, terus kemudian tanggal kedatangan, jam kedatangan. Nah, yang perlu diingat, jika teman-teman sudah mengajukan permohonan paspor, tentunya teman-teman diharapkan untuk segera melakukan pembayaran. Nah, untuk pembayaran ini teman-teman, ya aku ngelihat itu aku cuma dikasih jeda ya kurang lebih 2 jam saja. Nah, jadi tentunya jika teman-teman tidak membayar pada waktu yang sudah ditentukan, tentunya teman-teman akan mengulang kembali untuk melakukan permohonan. Nah, jadi tentunya teman-teman bisa dilihat sendiri ya, aku mengajukan di jam 9.45 dan aku diminta membayar sebelum jam 11.46. Nah, jadi waktunya memang kurang lebih 2 jam saja. Yang selanjutnya teman-teman bisa mengklik bagian yang kuning itu ya. Dan ini sambil teman-teman menunggu kode billing. Nah, di bagian ini tentunya teman-teman diminta untuk menunggu kode billing. Ya, kode billing ini biasanya akan dikirim ke email teman-teman. Dan tentunya kode billing ini kita tidak perlu menunggu lama ya teman-teman. Biasanya cukup ya 5 menitan sudah dikirim lah gitu ya. Dan yang selanjutnya teman-teman, jika kode e-billing sudah dikirim, tampilannya akan seperti ini ya. Nah, jadi dengan kode pemohonnya, terus kemudian biayanya, terus kemudian juga ada kode billing. Nah, kode billing inilah yang nanti akan teman-teman pakai untuk melakukan pembayaran paspor teman-teman. Dan yang selanjutnya teman-teman ya, jika teman-teman sudah melakukan pembayaran, tentunya bagian depan yang awalnya kuning ya, di bagian beranda M-Paspor kini sudah bisa menjadi berwarna hijau kembali. Nah, jadi kalau misalkan sudah seperti ini, tentunya teman-teman sudah terdaftar dan teman-teman tinggal mengajukan untuk datang ke kantor imigrasi untuk mengajukan penggantian paspor baru.
Nah, jadi mungkin teman-teman itu saja ya informasi yang dapat aku sampaikan. Dan tentunya bagi teman-teman yang ingin mengajukan penggantian paspor ya, sekali lagi bukan perpanjangan paspor tapi penggantian paspor, tentunya silakan dilengkapi dokumen-dokumennya ya. Baik, tentunya teman-teman di video selanjutnya juga aku akan membagikan ya apa saja yang menjadi pertanyaan pihak imigrasi saat teman-teman ingin mengganti paspor baru, dan itu akan aku share di video selanjutnya. Baik, tentunya teman-teman mungkin itu saja yang dapat aku sampaikan ya. Sekali lagi jangan lupa untuk support dengan like, comment, dan subscribe. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman lainnya, dan jangan lupa untuk mengaktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman selalu mendapatkan informasi dari aku ya. Baik, tentunya sekali lagi aku ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton, dan aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.